Today, boys and girls, we're going to take a few minutes and draw on the pieces of paper in front of you something or someone you are grateful for. Taking the time for gratitude is so important for our peace of mind and our happiness. And it's a great way to remind ourselves how lucky we are for what we have and who we have in our lives. Afterwards, we're going to share what we've drawn with the rest of the class. Let's begin. Class. Now, who would like to come up first and share what you're grateful for? Me. Yes, Sarah, come on up. I'm thankful for trees because they give me oxygen. That's wonderful, Sarah. Thank you so much. Who would like to go next? I'll go. Jason, come on up. I do my parents because without them I wouldn't even be here. And also they help me with my homework and I love them. Chocolate. I'm grateful for chocolate. Okay, Rebecca. Thank you. Simon, why don't you come up and share with the class what you're grateful for? Come on up, Simon. I'll be right up here with you. What are you grateful for, Simon? How would you like to play a game with your classmates to see who can guess whose hand you drew? Would you like that? All right, class. Can anyone guess whose hand Simon drew? I think it's the hand of a policeman because they protect us and keep us safe. I think it's Simon's hand because he's grateful to have a hand. Is it the hand of God? No. It's your hand, Miss Sanders. Baik. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat malam semuanya. Shalom Bro Fair
Ferdi yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Malam hari ini sebelum kita mendengarkan pewartaan Sabda Tuhan, saya akan mengajak kita semua untuk memuji Tuhan. Santo Agustinus berkata, "Qui bene cantat bis ora." He who sings well, pray twice. Orang yang menyanyi dengan sungguh-sungguh sama dengan berdoa 2 kali. Bahkan Raja Daud berkata dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2, "Blessed the Lord, O my soul." Ya, Raja Daud berkata ketika kita menyanyi, kita sama atau kita sedang memberkati Tuhan. Karena itu malam hari ini saya akan mengajak kita untuk memberkati Tuhan melalui suara kita, melalui nyanyian kita. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita sudah menggenapi apa yang dikatakan oleh Matius 18 ayat 20 berkata bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul memanggil nama Tuhan, di situ Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Karena itu ketika kita memanggil nama Tuhan, maka saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita mulai persekutuan doa kita malam hari ini. Kita mulai dengan tanda keselamatan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala pujian, hormat, syukur dan terima kasih kepadamu Bapa atas segala kurnia dan rahmat-Mu. Karena Engkau sudah menolong, Engkau sudah memimpin kami sehingga saat ini kami dapat bertemu, kami dapat berjumpa meskipun hanya melalui virtual, hanya melalui online. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah omnipresence, Engkau Allah maha hadir. Dan karena itu kami percaya saat ini Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan kami sudah siapkan segenap hati kami untuk dibaharui, dikuatkan dengan pewartaan sabda-Mu, dengan pujian kami kepadamu malam hari ini. Karena itu kami berdoa, mari Tuhan sucikan dan kuduskan kami malam hari ini. Agar apapun yang kami lakukan malam hari ini semata-mata hanya memuliakan Engkau. Kami mengikat dan menghancurkan setiap gangguan kuasa setan, kuasa iblis, roh jahat yang coba mengganggu kami. Kami mengikat kuasanya dan kami hancurkan dengan kuasa Allah demi nama Yesus Kristus orang Nazaret. Kami berdoa biar hanya kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus yang bersama-sama menyertai kami malam hari ini. Terpujilah Engkau Allah kekal selama-lamanya, dan seluruh penyelenggaraan persekutuan doa kami malam hari ini kami persembahkan kepadamu ya Bapa, dengan perantaran putra-Mu terkasih Yesus Kristus bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana,
Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ya Allah damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ku hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, suci pada kedatanganmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, suci pada kedatanganmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Kami rindu Kau Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat segala pertolongan-Mu. Engkau baik, sangat baik, teramat baik selamanya. Kami rindu Kau Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Sebab itu kami mau terus datang dalam hadirat-Mu, menikmati segala kebaikan-Mu. Ya Rabbana, Yesus, Yesus, kami rindukan jamahan kuasa-Mu. Kami memerlukan-Mu dalam hidup kami. Kami mau mengasihi-Mu selamanya. Terpujilah Engkau, terpuji nama-Mu, mulialah nama-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau baik, sangat baik. Terima kasih Yesus, terima kasih.
hari ini Tuhan, sungguh kami bersyukur karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk mendekati Engkau, sujud di kaki-Mu, berdoa dan memohon kerahiman-Mu dan rahmat-Mu bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Karena itu Tuhan, kami sudah siapkan hati kami memuji Engkau, memberkati Engkau, memuliakan nama-Mu dengan segenap pujian hati kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sendiri yang berjanji dalam Mazmur 27 ayat 4. Padahal Engkaulah Allah Kudus Israel yang bertakhta, berdiam, bersemayam di dalam pujian orang benar. Terpujilah Engkau Allah kekal selama-lamanya, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan tempat Bapak Ibu berada, berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Sekarang saya akan mengajak kita semua untuk bersuka cita, karena saya percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan karena itu kita ingin meninggikan dan kita ingin masuk hadiratnya dengan sukacita, karena Dia Allah yang baik. Mari nyanyikan pujian bersama-sama. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setia-Nya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepada-Nya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dari tempat Bapak Ibu berada, mari bertepuk tangan, bersuka cita masuk dalam hadirat Tuhan, melangkah bersama menuju ke rumah Tuhan, menghadap Tuhan dengan sukacita, dengan bertepuk tangan, dengan bernyanyi sukaria. Sekali lagi ikan pujian ini. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setia-Nya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepada-Nya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah. Saya percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita. Karena itu kita akan terus memuji Tuhan, meninggikan Dia, karena Dia adalah kekuatan kita. Amin, saudara-saudara. Keadaan di sekeliling kita mungkin membuat kita merasa khawatir hari-hari ini. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, Dia adalah sumber kekuatan kita. Kita akan sanggup menghadapi apapun. Kita akan siap menghadapi apapun. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku.
Beribu rebah di kiriku, berlaksa di kiri kanan. Tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Tema malam hari ini, saudara-saudara, yang nanti akan dibawakan adalah apakah saudara siap, saudara-saudara. Nah, lagu ini berkata kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka kita akan siap menghadapi apapun. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah. Kita percaya saudara-saudara, Tuhan adalah sumber kekuatan kita, sumber kemenangan kita. Karena Dia adalah Allah yang besar, Allah yang layak disembah, layak ditinggikan. Selamat untuk kita. Ready sauga, mari nyanyikan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Karena Dia adalah Allah yang besar. Untuk pesta kawalan, merangkai jagat raya, pencipta semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawakan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertakhta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
Great is our God. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dia Allah yang luar biasa, Allah yang besar. Amin, saudara-saudara. Saya lagi nyanyikan pujian ini. Amin. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, tiada jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God, great is our God. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita yang besar. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya tidak salah membaca, saudara-saudara ya, kalau saya tidak salah membaca, konon katanya kalau di surga tugas kita itu hanya memuji Tuhan. Itu menurut kitab Wahyu kalau saya tidak salah baca, saudara-saudara ya. Jadi sebelum kita masuk surga, saudara-saudara, sebelum Tuhan menjemput kita, latihan dulu memuji Tuhan. Jadi kalau sama saya, saudara-saudara mesti latihan nafas yang banyak, saudara-saudara. Karena saya akan mengajak saudara memuji Tuhan dengan sukacita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya ketika kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, maka hati Tuhan disenangkan. Amin, saudara-saudara. Malam hari ini sebelum kita lebih lanjut lagi untuk mendengarkan pewartaan sabda Tuhan, biarlah segenap suara kita, segenap nyanyian kita menyukakan hati Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya.
kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Engkau besar, Engkau mulia selamanya. Kami menyembah-Mu, meninggikan, mengagungkan Engkau. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan, kudus, kuduslah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hiarara nama si kata kaya ranamu inarara. Hiarara nama si segala pujian, hormat, kemuliaan banyak bagimu. Hiarara nama si kata kaya ranamu nabaran layarana si. Kami menyembah-Mu, meninggikan, mengagungkan Engkau. Hiarara masih kata kaya ranamu, hiarara. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Hiarara masih kata kaya ranamu, hiarara. Hiarara masih kuriarara. Hiarara masih kata kaya ranamu. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan selamanya. Hiarara nayara. Kuriarara masih. Kami menyembah-Mu, meninggikan Engkau selamanya. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Ya nara masih. Rialara nama sikapata kaya ranamu. Ajaib Engkau selamanya. Hiarara nama sikapata kaya ranamu. Hiarara narara.
masih kapakata kaya ranase. Ajaib, ajaib Engkau Tuhan selamanya. Kudus, kuduslah, mulialah namamu. Hiara nama si kapata kaya ranamu. Hiara nama si Hilara nama si kapata kaya ranamu. Narara narara Hilara nama si Hiara nama si kapata kaya ranamu. Mulia namamu selamanya. Malam hari ini Tuhan, kami sudah siapkan hati kami untuk Engkau isi dengan kebenaran sabdamu. Urapi hambamu, Saudara Ferdi, yang Engkau sudah utus di tengah-tengah kami untuk menyampaikan sabda gembira bagi kami malam hari ini. Biar urapan kuasa Roh Kudus turun ke atasnya, agar biar semua apa yang dia katakan adalah semuanya berasal dari hati Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepada Saudara Freddy, disilakan. Terima kasih Bro Henry. Shalom Bapak Ibu semua, teman-teman. Halo, apa kabar? Kayaknya semuanya dalam keadaan yang penuh dengan semangat. Mungkin nggak semuanya sehat ya, tapi semuanya semangat, puji Tuhan. Wah, saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan senyum, sukacita. Senyuman katanya adalah lengkungan tipis yang meluruskan banyak hal. Jadi kalau sudah tersenyum, mau lagi sakit, mau lagi pusing, mau lagi hati nggak tenang, sabar aja, bentar lagi lurus semua karena kita sudah tersenyum bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nama saya Ferdi. Beberapa mungkin belum kenal, kita kenalan. Saya Ferdi. Saya parokinya Santo Andreas Kedoya. Saya sudah menikah Bapak Ibu, dan dengan istri saya dikaruniai 4 orang anak. Nah, itu perkenalannya. Di waktu-waktu terbaik saya melayani Tuhan. Tapi di waktu-waktu sekarang saya juga melayani keluarga. Karena sekarang anak-anak sudah mulai masuk sekolah dan tidak online lagi. Jadi bangunnya pagi, kemudian nganterin anak-anak. Karena anak saya 4, jadi bisa kebayang bagi waktunya bagaimana. Ada yang lucu nih. Ada satu orang ibu guru yang cukup usil Bapak Ibu. Usilnya usil yang bagus ya teman-teman ya. Dia seorang ibu guru. Dan dia tanya di kelas anak saya yang nomor 3. Dia tanya, anak-anak, kalian kalau di rumah berdoa enggak? Anak saya yang perempuan, Bapak Ibu, yang nomor 3 ini, itu paling bersemangat di antara yang lain. Kalau ditanya, dia akan jawab dengan penuh kesungguhan dan sukacita. Penuh dengan Roh Kudus gitu ya. Ketika ditanya sama ibu gurunya, kalian setiap hari berdoa nggak di rumah? Dia jawab berdoa, katanya gitu. Doanya pagi atau malam? Dan Bella tanpa ragu-ragu bilang malam, katanya. Ibu guru ngelihat kok semangat banget sih Bella jawabnya. Kemudian ibu guru tanya lagi, kalian suka didoain nggak sama papa atau mama? Dan yang jawab sedikit, salah satunya Bella yang paling kenceng anak saya. Suka, katanya begitu. Wah, ibu gurunya harusnya sudah stop di situ, puaslah dengan jawaban itu semua ya. Tapi ibu guru belum puas. Dan dia bilang, Bella, wah inilah dia saat-saat penentuan. Ibu guru tanya, Bella, ibu mau tanya ya, siapa yang suka doain kamu? Bella jawab, mama, ibu, katanya. Kalau malam, iya. Doanya doain bagaimana Bella? Begini. Dan dengan keras-kerasnya Bella bilang, Mama doanya kayak gini.
Tuhan Yesus, terima kasih. Anak-anak sudah tidur. Wah, ini salah. Saya bilang, bukan itu Bella, jangan yang itu. Saya bilang, Bapak Ibu, ini hanya bercanda ya. Ini nggak sungguhan. Hanya ingin bikin Bapak Ibu tersenyum, sehingga segala sesuatunya lurus dalam hidup kita. Amin. Malam hari ini, kita akan bicara tentang sesuatu yang sangat-sangat menarik. Judulnya, Are You Ready? Apakah kamu sudah siap? Ketika dapat tema ini, saya cuma tangkap satu hal yang menggema dengan kuat dalam hati saya. Apakah saya juga sudah siap? Setelah beberapa waktu, saya mulai lihat lagi captionnya ketika Bro Andri ya bener ya. Sorry kalau saya salah, yang kontak saya mulai kasih lihat ini flyernya, captionnya, sudah siap belum dengan percakapan yang terjadi menuju akhir zaman apa. Wah, saya bilang ini, wah lumayan ini menantang ya. Makin-makin saya bertanya pada diri sendiri, kalau Tuhan Yesus datang besok, apakah saya sudah siap? Apa saja yang saya lakukan untuk mempersiapkan diri? Waduh, jawabannya bisa panjang. Tapi malam hari ini, kita bukan cuma mau bicara apakah kita sudah siap kalau besok Yesus datang. Tapi kita mau lebih lagi bicara apakah kita sudah siap untuk gerakan-gerakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, Tuhan itu bergerak, Bapak Ibu. When you have a pulse, you have a purpose. Katanya begitu. Lagi terkenal kata-kata itu sekarang. Kalau kita punya denyut nadi, berarti kita punya tujuan dari Tuhan di dalam kehidupan. Wah, when you have a pulse, you have a purpose katanya. Saya yakin dan percaya, Bapak, Ibu, teman-teman, saya dan kita semua punya tujuan-tujuan yang indah dari Tuhan. Tuhan merancangkan perbuatan-perbuatan besar dalam hidup kita. Dan ini ingin Tuhan wujudkan. Pertanyaannya, are you ready? Sudah siap belum untuk menerima terwujudnya rancangan Tuhan dalam hidup kita? Lebih lanjut lagi, sudah siap belum kalau Yesus datang kembali? Nah, saya tolong dibantu dengan slide-nya ya, Cilike ya. Mungkin Cilike tampilinnya yang PDF mungkin ya, PPT-nya nggak bisa muncul karena saya pakai font yang berbeda kayaknya. Tapi ini slide pertama, di situ saya tuliskan demikian. Kita semua menunggu. Nah, muncul nggak Ci? Belum muncul kelihatannya nih ya, slide-nya ya. Oke, nggak apa-apa, kita semua menunggu. Sesuai dengan tema slide pertama, kita semua menunggu. Saya masuk aja ke bahannya ya nanti sambil nunggu Cilike ya. Oke, Bapak Ibu, kita semua menunggu. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Gitu dulu ada lagunya. Terus gimana lagi? Saya udah lupa tuh lagunya, udah puluhan tahun yang lalu ya. Tapi Yesus pasti kembali. Yesus pasti datang lagi. Dan kita orang-orang benar, orang-orang yang setia kepada Tuhan akan menerima kebahagiaan yang besar dari surga. Itu janji Tuhan. Yesus datang kembali. Yesus datang kembali itu pasti, katanya gitu. Nah, cuma pertanyaannya adalah kapan, saat, dan waktunya. Nah, ini dia. Karena kita selidiki kitab suci, tidak ada data tanggal pasti saat dan waktunya kapan Yesus kembali. Bahkan ketika Yesus masih ada di bumi saja, dia mengatakan bahwa anak pun tidak tahu. Cuma Bapa yang tahu. Nah, semua orang dengan demikian menunggu. Kapan? Nah benar sih yang ini kita semua menunggu. Nah benar. Oke. Kita semua saat ini menunggu. Kita semua diminta oleh Tuhan untuk menunggu. Baik menunggu Dia datang kembali maupun menunggu janji-janji Tuhan bagi kita pribadi terwujud, terlaksana, terjadi dalam hidup kita. Nah, kita semua nunggu, tapi kita nggak tahu kapan waktunya, kapan saatnya. Tuhan nggak kasih tahu. Nah, ini bukan cuma dialami oleh kita, bahkan next slide, ayat berikutnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4-9, di situ kelihatan
Bagaimana ternyata umat pertama, jemaat perdana ya juga diminta menunggu oleh Tuhan. Kita mau lihat ya Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 9. Saya bacakan ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saya berhenti dulu di situ, kasih satu konteks untuk apa yang kita baca. Yesus ini sudah bangkit kembali, tapi Yesus belum naik ke surga. Dia masih berfellowship dengan murid-muridnya, dengan umat-umatnya, jemaat perdana ketika itu. Dan dia bilang, jangan pergi kemana-mana lagi. Tinggal dulu di Yerusalem. Padahal kebanyakan pengikutnya itu dari Galilea. Kurang lebih 80 mil jauhnya dari Yerusalem. Jauh, nggak dekat. Semua udah mau pergi pulang kembali sebenarnya. Tetapi Yesus larang. Jangan dulu katanya. Maka kemudian mereka bertanya dong, ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, kalau begitu maukah engkau pada masa ini? Artinya apa? Sekarang memulihkan kerajaan bagi Israel? Lihat jawab Tuhan. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kalau saya jadi mereka, para rasul, jemaat pertama, waktu Yesus naik, ya mungkin orang-orang ada yang tepuk tangan, dadah. Kalau saya pribadi ini, katakanlah demikian ya, saya bayangkan diri saya ada di situ, saya teriak, Yesus ntar dulu, nanti dulu, tunggu dulu. Kasih tahu kapan Tuhan. Jangan Tuhan bilang, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya, kemudian kami dibuat menunggu. Aduh, Tuhan tahu nggak sih, menunggu itu nggak menyenangkan. Bapak Ibu ada yang pernah menunggu belum? Aduh, Bapak Ibu, ada lagu dangdut bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Buat saya, sakit gigi juga saya nggak mau. Bukan karena nggak enak sakitnya, tapi karena saya males ngantri di dokternya. Aduh, dokter gigi kebanyakan itu ngantrinya panjang Bapak Ibu ya. Dan saya nggak sabar untuk ngantri. Menunggu itu nggak menyenangkan. Menunggu itu, kalau boleh jujur, sungguh membosankan. Menunggu itu penuh ketidakpastian. Menunggu itu membingungkan. Menunggu itu, bahasanya agak kasar sedikit ya, menjengkelkan gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Saya punya satu slide ya, yang saya mau share dengan Bapak Ibu. Sebentar ya, saya share ini sebentar ya. Oke. Saya akan share, semoga nanti kelihatan. Bentar. Ini dia. Share bentar ya. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan? Kalau kelihatan kasih jempol, oke. Saya play ya, ini ada video, saya play sebentar. Ada satu orang lagi nunggu ngantri nih, kebingungan. Ke kiri, ke kanan. Waduh, sini. Pas. Loh. Wih, keluar istirahat apa gimana ya? Aduh, pindah. Panjang. Udah, nggak apa-apa. Itu. Yang ini. Akhirnya ditinggal sendirian gitu ya. Oke. Saya stop share ya.
Bapak Ibu itu bisa kejadian sama saya gitu ya. Kalau saya bisa jadi seperti itu gitu. Karena saya nggak sabar untuk menunggu. Tetapi kebenaran di Alkitab ini, fakta-fakta historis yang terjadi di Alkitab ini, setelah datang janjinya, janji Tuhan, selalu kemudian datang penantiannya. Cilika tolong dibantu lagi ya slide-nya ya. Setelah datang janjinya, setelah Tuhan kasih janji bagi kita, selalu disusul dengan penantiannya. Setelah janjinya datang, datang penantiannya. Contohnya Yusuf, Bapak Ibu, teman-teman. Dapat mimpi di umur berapa? Ketika masih kecil. Pemenuhan mimpinya bahwa kemudian nanti saudara-saudaranya menunduk kepada dia menjadi orang yang besar dan berpengaruh. Pemenuhan mimpinya setelah berproses panjang, berapa lama, dan berapa banyak air mata. Berapa banyak tragedi. Kalau boleh ngomong, berapa banyak trauma gitu ya yang dialami oleh Yusuf. Itu baru Yusuf. Terjadi juga dalam hidup Daud. Setelah datang janjinya, datang penantiannya. Ketika Daud pertama kali diurapi, sampai kemudian Daud membunuh Goliat, sampai dengan kemudian Daud menjadi raja, berapa lama waktunya? Nanti diselidiki di Alkitab ya. Yang jelas gak sebentar Bapak Ibu. Gak sebentar teman-teman, panjang waktunya. Dan Daud harus menanti. Ternyata di dalam penantiannya, dia jumpai hilang domba-dombanya. Ternyata dalam penantiannya, dia jumpai ada singa dan beruang. Dalam penantiannya, dia harus bergumul dengan singa dan beruang. Tapi ternyata Daud harus alami ini semua. Dia harus mengatasi singa dan beruang di hidup privatnya, di hidup pribadinya, sebelum mengalahkan Goliat di hidup publiknya, di muka umum. Saya percaya kalau Tuhan mau pakai kita untuk hal-hal yang besar, untuk memberkati banyak orang, pertama-tama Tuhan akan membiarkan kita bergumul di dalam kehidupan privat kita masing-masing, kehidupan pribadi masing-masing. Oleh karena itu nggak aneh kalau ada penantian. Nah ini juga terjadi dalam kehidupan jemaat pertama, para rasul. Setelah datang janjinya, jangan pergi kemana-mana ya. Akan ada Roh Kudus, kemudian datang penantiannya. Berapa lama Bapak Ibu teman-teman para rasul jemaat pertama harus menunggu sampai Pentakosta terjadi? Berapa hari? Iya betul. Mereka menunggu, dan menunggu. Apakah menunggu dalam kepastian? Tidak. Apakah mereka sudah tahu Pentakosta Roh Kudus datang mengurapi, memenuhi mereka? Enggak. Mereka hanya menanti. Dan di dalam penantian, apa yang mereka lakukan, ini yang kemudian membuat mereka layak menerima berkat dan cinta kasih Tuhan. Kita baca next slide, 2 Petrus 3 ayat 8-9. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi pertama-tama ternyata kalau janjinya sudah datang, kemudian datang penantiannya, bukan karena Tuhan yang bermalas-malasan, bukan. Bukan karena Tuhan yang berlambat-lambat untuk menepati janjinya dalam hidup kita, bukan.
tetapi karena Tuhan sabar. Tuhan ingin agar kita siap dan jangan sampai kita binasa. Kenapa? Karena terlalu banyak orang itu gugur ketika berbuah. Ketika berbunga belum berguguran. Tetapi ketika berbunga mau berbuah, sebelum berbuah baru berbunga aja sudah berguguran gitu ya. Terlalu banyak orang berguguran ketika berbunga, kurang lebih begitu. Salah tadi saya ngomongnya, bukan ketika berbuah. Ketika berbunga justru berguguran. Nah makanya Tuhan Yesus sabar. Buat Tuhan ternyata bukan soal waktunya di ayat 8. 1 hari sama 1000 tahun, 1000 tahun seperti 1 hari. Ini bukan soal waktu. Ini soal kesiapan. Kapan Tuhan datang? Kapan Tuhan memberkati kita dengan janji-janji yang sudah Dia berikan? Bagi kita semua ada janji yang indah dari Tuhan. Yang menikah janji sebagai suami memberkati kita. Janji memberkati kita jadi istri yang baik. Sebagai pemimpin di perusahaan, janji agar kita memimpin dan memberkati banyak orang. Dan banyak janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita bagi kita masing-masing. Nah, tetapi seringkali itu tadi, kita menanti. Dan kadang-kadang kita putus asa, hilang kesabaran, bete karena nunggu, kita bilang, Tuhan lama nih, Tuhan lambat atau Tuhan mungkin nggak tepati janji. Bukan, Ia sabar terhadap kamu. Dia nunggu kita siap. Bapak Ibu, saya masih ingat persis ketika awal-awal saya pelayanan. Bukan saat-saat yang menyenangkan. Saya termasuk orang yang tadi saya sudah bilang nggak sabaran Bapak Ibu. Tapi kemudian di komunitas saya dididik. Dulu saya nggak begini, bisa ngomong sabar. Enggak, dulu saya nggak sabar gitu ya. Saya pengennya terburu-buru. Saya pengen kalau perubahan itu terjadi harus cepat dan harus sekarang. Saya lihat waktu itu di tempat saya, di komunitas saya, itu kok saya bilang nggak mau ada perubahan ya. Padahal ini sudah berubah nih, tantangannya sudah berbeda nih. Sehingga saya nggak sabar. Saya nggak sabar. Saya nggak tahu bahwa itu salah. Saya pikir saya sudah betul. Karena memang tantangannya lagi begini sekarang nih. Orang muda, Bapak Ibu ya, saya pelayanan di orang muda ketika itu. Nah, sampai kemudian Tuhan ajarin saya untuk bersabar. Ketika itu saya pelayanan bakti sosial di komunitas saya. Kami pergi ke panti jompo. Waktu itu saya dikasih tugas untuk kasih renungan singkat dan mengantar kepada doa. Kami bawa demikian banyak teman-teman Kristin ya, anak-anak kecil, SMP ketika itu, bahkan masih ada yang SD, SMA awal, ikut semua pelayanan. Nyuapin oma opa dan kemudian main dengan mereka, kemudian doain mereka gitu. Nah, ketika giliran saya wartakan firman Tuhan. Nah, ketika saya wartakan firman Tuhan, ini tiba-tiba oma opa rasakan hadirat Tuhan. Mereka mulai menangis. Mereka mulai terseduh-seduh. Mereka mulai sesenggukan. Saya tidak rasakan apapun sama sekali. Saya kebingungan. Kenapa kok mereka rasakan sesuatu, saya nggak rasakan. Dan ini belum waktunya mendoakan. Teman-teman akhirnya didorong waktu itu oleh Kasinta juga ikut di situ. Doain sekarang. Ya kemudian firman pun akhirnya saya cepetin. Kemudian saya bawa masuk dalam doa. Kami nyanyi. Wah semua begitu ya. Ngerasakan hadirat Tuhan. Tapi kalau boleh jujur saya nggak rasakan. Saya bingung. Saya tanya Tuhan kenapa saya nggak rasakan ya. Nah, Bapak Ibu ketika itu teman-teman saya lagi ajak pacar saya. Nah ini dia. Saya waktu itu sudah mulai pacaran dan saya ajak pacar saya pelayanan. Ketika itu dia ditempatkan mendampingi satu orang opa namanya Opa Johan. Opa Johan ini nangis sesenggukan. 1111 keluar semua. 1, 2, 3, 4. 1111 keluar dia nangis sengguk-senggukan. Dan kemudian pacar saya pun nangis sengguk-senggukan. Pacar saya tahu satu fakta, bahwa kemana-mana saya selalu bawa sapu tangan di saku. Sehingga tiba-tiba dari ujung, dari sebelah Opa Johan, dia lihat saya dan dia begitu. Saya bingung, kenapa?
Saya lihat dia dan dia bilang begini, sini, sini. Apa? Saya bilang, sabut tangan. Waduh, saya bilang, buat apa? Buat ini, buat Opa Johan. Saya lihat Opa Johan, waduh, sabut tangan saya pribadi kok dipakai buat Opa Johan? Saya bilang, masih bersih Bapak Ibu. Dia minta. Saya bilang, enggak. Dan kemudian dia begini, ayo, ayo. Waduh, ini pacar ini kan, baru jadian. Kalau saya nggak kasih, bisa bahaya ini. Akhirnya saya kasih sabut tangan itu. Saya serahkan sama dia. Nih, saya bilang, dia kasih ke Opa Johan. Dan Opa Johan sambil dia menangis, dia buka sabut tangan itu lebar-lebar, dia usap mukanya, dia usap air matanya, dan kemudian dia sing-sering hidungnya. Sret! Aduh, saya bilang, habis sabut tangan saya hilang, saya bilang gitu. Saya udah coba relakan gitu ya, biarin aja deh. Bapak Ibu, teman-teman, nggak berapa lama kemudian, setelah selesai, tersenyum pacar saya. Dia deketin saya, sambil begini, dia pegang sapu tangan yang sudah dilipat, sapu tangan saya. Dia kasih ke saya. Dia bilang, terima kasih ya. Karena pacar balikin gak mungkin kalau gak diambil. Saya bilang, sama-sama. Saya pegang sapu tangan itu, saya masukkan saku celana. Aduh, saya bilang, dalam hati saya mengeluh, Tuhan, hilang sapu tangan. Saya udah rencana itu mau dibuang. Tiba-tiba ketika saya bilang hilang sapu tangan, saya rasakan hadirat Tuhan memenuhi saya, datang, dan saya nggak bisa berdiri Bapak Ibu. Saya pegangan, saya duduk di kursi dan saya nangis sesenggukan. Orang sudah diam, orang nggak ada yang nangis, saya nangis sesenggukan. Dalam hati saya nangis, saya dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Saya bingung kenapa. Dan tiba-tiba dalam hati saya dengar Tuhan bicara. Dia bilang, sekarang kamu baru pelayanan. Saya ngerti Tuhan ngomong apa. Sapu tangan tadi. Rupanya saya tidak pelayanan dalam tanda kutip ya, ketika saya pewartaan, ketika saya pimpin doa tadi, bukan itu. Tapi saya pelayanan ketika saya kasih sapu tangan. Gitu. Di situ saya paham, oh saya ngerti maksud-maksud Tuhan. Di situ saya belajar. Ini bukan soal Tuhan nggak mau cepat. Bukan soal Tuhan lalai. Ini soal kita yang nggak sabaran. Ini soal kita yang seringkali belum siap terima pemenuhan janji-janji Tuhan. Oleh karena itu, makanya ada penantian. Apa yang dilakukan dalam penantian yang membuat kita siap? Next slide. Kita bisa temukan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14, Bapak Ibu teman-teman. Apa yang dilakukan dalam penantian? Kisah Para Rasul 1 ayat 14 katakan, mereka semua yang pertama bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Yang pertama, apa yang dilakukan yang membuat kita siap ketika Tuhan datang, ketika Tuhan penuhi janjinya bagi kita. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan ketika menanti, yaitu bertekun. Next slide. Apa maksudnya bertekun? Bertekun itu bicara tentang berproses. Saya ambil Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Nanti kita baca ya. Tetapi saya mau bilang saat-saat ini tidak banyak orang yang tekun. Banyak orang maunya instan, ambil jalan pintas. Kenapa ya? Anak-anak muda zaman sekarang, Bapak Ibu, saya pengacara. Puji Tuhan saya punya law firm sendiri, punya firma hukum sendiri, dan kemudian saya punya staff. Sekarang ketika saya cari staff, saya wawancara calon karyawan, saya lihat semuanya itu agresif. Dan kemudian sungguh-sungguh itu punya kepengen kalau bisa segera sukses, cepat kaya, jadi sultan. Gitu ya, sekarang maunya jadi sultan gitu. Ketika ditanya, apa yang kamu lihat 5 tahun kamu ke depan bagaimana? Mereka sudah berani bilang, punya uang sekian. Dan saya terkejut-kejut, terkaget-kaget. Wah, luar biasa ya. Rupanya banyak orang sekarang maunya instan. Saya nyalahin siapa? Mungkin nyalahin YouTube ya. Karena kalau nggak suka, langsung tekan 2 kali forward gitu ya. Bisa dimajuin ke tempat yang kita suka. Kalau nggak suka, TikTok lewatin aja, slide gitu ya. Sama juga di Instagram, di Facebook. Kalau nggak suka, udah lewatin aja. Bisa cepat begitu. Nah mungkin itu yang bikin kita nggak bertekun dalam proses. Bahkan beberapa teman saya lihat pewarta ada beberapa ya, ini nggak banyak, nggak semua, tapi saya lihat ada
mereka masih baru begitu ya. Dan kemudian memang saya lihat tidak berkomunitas. Jadi mereka bukan tidak berkomunitas, ya tidak hidup dalam komunitas. Mereka sibuk pewartaan tetapi juga tidak berakar gitu dalam komunitas. Kadang-kadang saya tanya kenapa ya. Cuman mereka aktif. Dan mereka kalaupun tidak diundang misalnya begitu Bapak Ibu ya, mereka bisa bikin panggung sendiri, mimbar sendiri, khotbah sendiri, di mana di YouTube channel sendiri. Seringkali saya bicara, bukan mengkoreksi tidak, tapi komentar dikit aja. Aduh, apa saya juga begitu ya? Dengan mudahnya kita mau dapat panggungnya, tapi kita nggak mau prosesnya. Aduh, saya ngomong sama diri sendiri. Apa seringkali kita pengen bintangnya, tapi kita nggak mau ngadepin malamnya. Penantian adalah waktu proses pemurnian. Saya mau ulangi. Kenapa Tuhan sudah janji, tapi kemudian kita suruh menanti? Karena pemenantian adalah waktu untuk proses pemurnian. Murni menjadi murid, murid yang sejati. Dalam penantian Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk evaluasi, sadar diri, apa yang masih kurang, tidak berkenan, apa yang jadi kelemahan kita, seperti saya tadi ya. Kemudian kenapa kok saya karena cobaan misalnya cepat marah, bahkan jadi malas doa. Atau dapat kesadaran di dalam penantian lewat masalah, ternyata masih ada kesombongan, iri hati, mengandalkan diri sendiri dan selebihnya. Tetapi mereka yang tekun seperti jemaat pertama, seperti Bunda Maria, nunggu, berproses walaupun tidak tahu kapan datangnya janji Tuhan, mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya, perhatikan Bapak Ibu teman-teman, pada musimnya. Maksudnya apa? Ketika saatnya baru berbuah. Nggak pakai karbit gitu ya, nggak dikarbit, nggak dipaksa, nggak, biar matang pada musimnya. Sehingga tidak layu daunnya. Karena buah itu berat. Jangan-jangan kalau kurang prosesnya, nggak kuat topang buahnya. Buahnya asam, buahnya tidak cepat matang. Nah, dan kemudian hanya membuat layu gitu ya. Tapi kalau kemudian mereka yang berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya. Bahkan dikatakan di sana, Mazmur 1 ayat 3, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Next slide. Nah, tapi itu tadi ketika bilang bertekun, menunggu, berproses, seperti jemaat pertama, menunggu janji Tuhan, menunggu Tuhan, itu proses itu seperti berakar. Nah, berakar ini terjadi di bawah permukaan. Nggak ada yang lihat. Sehingga ada beberapa tantangan. Yang pertama, orang nggak tahu. Kita nggak dapat lampu sorot, kita nggak dapat tepuk tangan, kita nggak dapat pengakuan. Nah ini untuk beberapa orang ini mengganggu. Karena kita butuh longing for attention, butuh pengakuan. Nah karena ini berakar, ini terjadi di bawah permukaan, nggak kelihatan, kita bisa berbohong soal pertumbuhan. Nah ketika kita bicara akar ini masuk ke dalam, kita nggak suka. Karena apa? Bukan cuma karena tadi ya, tetapi karena kalau masuk ke dalam, itu akan makin dalam, makin terasa gelap. Kadang-kadang makin dalam, makin terasa sendirian. Ketika kita makin ke dalam, kotoran mulai kita temukan. Ketika masuk ke dalam, cacing dan batu keras mulai kita temui dan harus diatasi. Nah, agar akarnya kuat, tumbuhnya subur, semua itu perlu dilalui dan dihadapi. Jangan seperti ini. Saya share slide ya sebentar. Share dulu.
Oke. Jangan seperti ini. Ini Bapak Ibu lihat pohonnya besar ya. Tapi apa yang terjadi dengan pohon besar ini? Karena angin agak kencang sedikit, rubuh. Karena apa? Akarnya lihat ini. Akarnya walaupun seakan besar tapi dangkal, nggak dalam. Nah ini yang terjadi. Saya stop. Oke. Next slide. Nanti. Jangan sampai kemudian kalau kita tidak bertekun dalam proses, kita nggak mau berproses menunggu Tuhan dengan sabar, maunya cepat-cepat, pasti akan banyak yang terabaikan. Kalau mau cepat itu ya Bapak Ibu, saya pernah ke Bandung ya. Saya ke Bandung ngebut mau pelayanan, wah ngebut 1,5 jam nyampe. Dan kemudian nginap dulu, setelah nginap besok pagi pulang pelan-pelan jalannya. Dan saya bisa menghargai keindahan tol Cipularang setelah pelan-pelan. Karena kalau ngebut banyak yang terabaikan. Banyak yang tidak saya fokus dan perhatikan. Banyak yang saya lewatkan. Itu juga yang terjadi dalam hidup kita kalau kita mau cepat-cepat nih. Maunya ngebut nih di dalam menanti Tuhan. Di dalam menanti janji Tuhan. Mau paksa banyak yang kita lewatkan. Hati-hati yang terjadi jangan-jangan karena kita tidak berproses, tidak berakar, kita menjadi kosong secara emosional, kering secara spiritual. Kita jadi zombie-zombie rohani. Jangan sampai deh. Gitu ya. Berproses, menunggu, itu membiarkan Roh Kudus bekerja. Dan ketika Roh Kudus bekerja, apa yang kita rasa? Kekuatan, ada kuasa, dan banyak yang dibukakan. Nah, itu yang terjadi. Jangan sampai jadi zombie-zombie rohani. Sehingga perlu untuk mempersiapkan diri, yaitu kita bertekun dalam proses. Nih, seperti Bunda Maria dan jemaat pertama yang lainnya ya. Next slide-nya ini Kisah Para Rasul 1 ayat 14 yang berikutnya. Mereka bukan cuma bertekun dengan sehati, tetapi juga apa yang mereka lakukan dalam penantian, mereka berdoa. Ini dia penting. Next slide. Yohanes 15 ayat 5 bilang apa? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Saya mau ulangi. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Next slide. Saya mau kasih lihat dulu Mother Teresa bilang ini. To keep a lamp burning, we have to put oil in it. Untuk membuat lampu bernyala, lampu minyak ya, harus ditaruh minyaknya dong di dalamnya. Saya pernah ke CP Bapak Ibu, ke Central Park, karena ada satu toko diskon besar-besaran. Wah, kami masuk ke dalam toko yang kecil itu, dan ketika lagi asik-asik belanja, pernah dengar belum kejadian Central Park mati lampu? Nah, waktu itu ada kejadian demikian, saya lagi di dalam. Lampunya mati Bapak Ibu, jedret. Awal-awalnya kami tenang-tenang aja di dalam. Gelap itu ya, kemudian AC mati. Sehingga panas langsung, nggak berapa lama. Tetapi karena tokonya kecil, lampunya nggak ada, nggak kelihatan, AC mulai panas, sehingga satu persatu keluar dari dalam tokonya itu. Nah, itu juga sama juga seperti HP. HP-nya boleh canggih, boleh berkualitas. Tapi kalau baterainya nggak penuh, nggak ada baterainya, nggak ada guna. Oh, saya tinggal 5 menit lagi ya. Oke. Oh, banyak bahannya masih banyak. Oke. Saya ngebut sedikit kalau gitu ya. Oke. Nah, saya minta waktu ya. Tambahin saya waktu 5 menit aja jadi 10 menit ya. Saya coba untuk selesaikan ini. Oke. Nah, nggak ada guna. Makanya Mother Teresa katakan, to keep a lamp burning, we have to put oil in it. Nah, kalau bahasa lain dari Musa berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dia bilang sama Tuhan, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku. Karena apa? Ini next slide, Ci. Tolong digeser.
Karena relationship comes before responsibility. Karena sebelum ada pelayanan, harus ada persahabatan dengan Tuhan. Itu dia. Musa tahu itu. Nah, kita lakukan itu lewat doa kita. Lewat waktu penyembahan kita di dalam Tuhan. Next slide. Jangan sampai akhirnya kita bilang kita pelayanan, kita datang ke persekutuan, tetapi kita memakai topeng. Kita bilang, apa kabar luar biasa, apa kabar baik-baik saja, padahal kacau balau di dalam. Memang saya tahu, gak mudah ketika banyak yang terjadi, ketika banyak tantangan untuk dapat berdoa, menyembah Tuhan, kelihatannya jadi gak mudah, begitu ya. Kita akan bahas lebih lanjut nanti agak di belakang, semoga keburu. Tetapi setidaknya akan jauh lebih mudah kalau bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Jadi tadi kita sudah bahas ya, yang pertama apa yang harus dilakukan agar kita siap ketika kita menanti, harus bertekun, berproses. Ketika kita menanti, harus sehati dalam doa. Dan kemudian ketika kita menanti, kita harus bersama-sama yang berikut. Next slide. Karena kita paling rentan jatuh ke dalam godaan ketika tidak ada yang melihat. Saya pernah Bapak Ibu selesai dari WC dapat telepon dari seorang perempuan yang cantik kayak artis, asisten atau sekretarisnya klien saya. Kemudian ketika dia mulai bicara dan mulai menjurus ke yang tidak sopan, saya di dalam WC nih, ya tentunya udah kunci pintu. Saya juga tahu udah kunci pintu, tapi saya ambil lagi gagang pintu dan anak kunci, saya puter-puter lagi gitu ya. Saya mau coba kunci lagi gitu ya. Karena apa? Pembicaraannya mulai menegangkan ini ya. Nah, saya sedang sendirian. Kita paling rentan jatuh ke dalam godaan ketika tidak ada yang melihat. Keluaran 2:12 itu juga tentang Musa. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihat tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Nah, next slide. Oleh karena itu, kita butuh persahabatan. Yesus tahu, makanya Yesus contohkan, aku sebut kamu sahabat. Karena apa? Sahabat itu memberitahukan kepada temannya segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Maksudnya apa? Next slide. Karena dalam persahabatan, bersama-sama dalam persekutuan, kita akan dimampukan untuk saling meningkatkan kebaikan. Persahabatan adalah kecenderungan dan kebiasaan dalam diri dua orang meningkatkan kebaikan dan kebahagiaan satu sama lain. Seperti Yesus. Engkau sebut sahabat karena aku beritahukan kepadamu apa yang Bapak bilang kepadaku. Wah, mau di-upgrade, mau dinaikin levelnya sama Tuhan. Itulah sahabat. Next slide. Sahabat sejati itu orang yang berjalan mendekat, sementara dunia makin menjauh. Ketika kita menanti Tuhan, dalam ketekunan, berproses, dan dalam doa, sangat senang kalau ada teman. Sangat senang kalau ada persahabatan sejati. Mereka yang menopang kita ketika dunia mulai menjauhi kita. Next slide. Belum lagi bahasanya kita akan sama, pengertiannya dan pemahamannya sama. Ini yang akan bantu kita. Tapi kalau di luar dunia, di luar persekutuan ini, di dunia kita akan temui yang berbagai macam rupa. Dan ini kadang-kadang tidak membantu kita menghadapi tantangan, malah membantu kita untuk kemudian melupakan Tuhan. Sehingga kita butuh sahabat yang bercakap-cakap, bahasanya sendiri, nggak jaim-jaiman lagi, kemudian dapat cerita semua dengan nyaman, dan ada kehangatan. Kita sangat butuhkan ini. Next slide. Oleh karena itu, dalam penantian, bertekun dengan sehati, berproses ya. Kemudian kita berdoa, dan kemudian kita lakukan bersama-sama. 3 hal ini yang membuat kita menjadi siap, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Setidaknya ini yang diajarkan oleh jemaat pertama. Are you ready? Apakah kamu siap? Kalau belum, mari persiapan sejak sekarang. Seperti Daniel 6:17-21 saya nggak bacakan. Dia masuk ke dalam gua singa. Itu Daniel betul Ci tadi yang atas. Nah, dia masuk ke dalam gua singa dan ketika itu apakah dia baru mulai menyembah
Apakah dia baru mulai berdoa? Tentunya tidak. Ketika Tuhan datang, wah sedihnya kalau dia lihat kita tidak siap. Makanya ada penantian. Nah, ketika menanti ini, mari kita persiapan. Kalau kita mulai berdoa ketika masalah datang, versi saya nih, saya mau katakan kayaknya sudah agak ketinggalan nih, sudah agak terlambat. Siapkan diri tiap-tiap hari. Nah, seperti yang Bunda Maria lakukan dengan jemaat pertama. Ketika Tuhan sudah janji, langsung dia bertekun dalam doa bersama-sama. Seperti Daniel bertekun dalam menyembah Tuhan. Next slide. Karena penyembahan juga memperlihatkan atau motif manifestasi ya, yang memperlihatkan apa yang sebenarnya jadi passion terbesar dalam hidup kita. Nah ini dia. Apa yang jadi kerinduan terbesar dalam hidup kita. Yang sebenarnya kita nantikan, seperti tema ini, Are You Ready? Apa yang dinantikan? Yang kita nantikan itu Tuhan. Sehingga yang seharusnya kita lakukan adalah mencari Tuhan. Mereka yang mencari berkatnya meninggalkan Tuhan setelah dapat berkatnya. Tetapi mereka yang mencari berkat meninggalkan Tuhan setelah dapat berkatnya, tapi yang mencari Tuhan, mereka tidak berhenti hanya di emosi, mereka lanjut sampai devosi. Saya melayani satu orang anak gitu ya, dia datang bilang, waktu saya ikut retret didoakan, saya sudah terlepas nih, saya sudah terlepas. Tapi kok kemudian sekarang saya kambuh lagi, kumat lagi, saya jatuh lagi. Nah kemudian saya tanya, apa yang sudah kamu lakukan? Saya bilang, di dalam keseharian. Nah di situ saya lihat bahwa dia kurang apa? Kurang bayar harga gitu ya. Dia pikir dia sudah bebas, sudah lepas, dan dia sudah aman. Tidak. Kita harus beranjak, jangan berhenti hanya di emosi, tapi maju ke devosi. Karena yang kita cari bukan kelepasan kebebasannya, yang kita rindukan adalah Tuhannya. Kalau di Taman Getsemani ketika itu, Yesus kemudian, Allah ketika itu menghadapi fakta bahwa Adam dan Hawa digoda oleh iblis. Setelahnya diusir, semua diusir ya. Apakah iblisnya masih ada? Iblisnya masih tetap ada. Tapi tempatnya berbeda. Tempatnya berbeda. Sekarang iblis tempatnya di bawah kaki kita. Nah ini yang terjadi. Ketika kita dapat Tuhannya, maka masalahnya mungkin tetap ada, tetapi tempatnya sudah berbeda. Sama seperti ketika Yesus bilang, angkat tilammu dan berjalanlah, tilamnya ada. Tapi sekarang tidak lagi di bawah kita, menopang kita, dipegang oleh kita. Sama seperti orang Israel. Bukan soal pembebasannya yang Tuhan ingin berikan kepada orang Israel dari Mesir, tetapi Tuhan ingin merubah tuannya. Bukan lagi Firaun, tapi Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, ketika kita mencari Tuhannya, tuannya, maka kita akan dapatkan kebebasannya. Nah, ini yang kita rindukan ketika dalam doa, dalam bersekutu, yang kita rindukan adalah Tuhannya. Sehingga kita bisa lihat dalam keseharian kita. Makanya dikatakan di Alkitab, kalau tanganmu membawa engkau membawamu sesat, putusin tangan, katanya gitu ya. Kalau matanya, congkel matanya. Maksudnya apa? Bayar harganya, berikan kepada Tuhan. Wah, kesungguhan kita. Nah, ini terlihat dari manifestasi kehidupan kita, apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Apakah kita berproses dengan benar, kita berdoa dan bersekutu. Ya, next slide. Ini terakhir sedikit. Next slide. Di scroll. Enggak scroll ya. Oke, enggak apa-apa. Saya mau ajak Bapak Ibu dan teman-teman ngelihat Lazarus. Lazarus diminta oleh Tuhan. Ini Lazarus. Ya, oke, Yohanes 11 ayat 43-44. Lazarus diminta oleh Tuhan untuk keluar.
Bayangkan dia yang sudah mati di dalam diminta untuk keluar. Dia waktu keluar aja masih pakai kain kapan. Mukanya ada kain peluh. Saya bayangin susah pasti bergeraknya keluar dari dalam kubur. Kenapa sih bukan Tuhan Yesus ikut masuk ke dalam kubur atau suruh orang masuk ke dalam kubur, bukain kain kafannya, ajak keluar. Kenapa justru dalam keadaan masih terikat itu Lazarus disuruh keluar? Karena Tuhan itu tadi ingin melihat kesungguhan dan upaya kita. Sama, next slide, seperti orang Gerasa. Ini terakhir ya. Orang gila yang di Gerasa yang dimasuki begitu banyak iblis, banyak setan dalam tubuhnya, legion. Dari dia kita belajar. Ada dua hal yang tidak bisa dibatasi oleh iblis. Orang Gerasa ini sudah diikat. Orang Gerasa ini bahkan jadi gila karena iblis. Orang Gerasa ini jadi pesakitan. Badannya, tubuhnya, pikirannya, semuanya. Bahkan kemudian dipermalukan, tinggalnya juga di kuburan. Tapi ada dua hal yang tidak bisa dilakukan oleh iblis. Markus 5 ayat 6 katakan, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Iblis nggak bisa halangin kita untuk berlari kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita. Sama seperti Lazarus, walaupun kain kapan itu masih mengikat, masalahnya masih ada, persoalannya masih ada, kelemahannya masih ada, tapi Tuhan bilang, datang keluar, lawan, ayo bergerak. Ketika kita bergerak, datang kepada Tuhan, di tengah jalan, Tuhan temui kita dan Tuhan lepaskan kita. Sama seperti orang gila di Gerasa, bayangkan 2000 setan yang masuk ke babi-babi setelahnya, saya pikir pasti ngomong di kuping, pasti ngomong di pikiran, ngacak-ngacak hati orang Gerasa. Agar apa? Agar jangan menyembah Tuhan, jangan lari kepada Tuhan. Tapi iblis nggak bisa halangi kerinduan kita yang sungguh-sungguh mau setia. Kita tetap dapat berlari, tetap dapat menyembah Tuhan apapun dan bagaimanapun keadaan kita. Dan ketika itulah kita mendapatkan kelepasan kita. Ketika ditanya, apakah kamu siap? Tentu dengan penuh iman kita bilang kami siap Tuhan. Karena apa? Karena di dalam penantian kami tekun dalam prosesnya. Kami berdoa Tuhan dan kami lakukan itu bersama-sama. Dan kami berjuang untuk hal itu. Kami akan terus berlari dan menyembah Tuhan. Saya percaya Tuhan mendampingi kita semua. Karena dikatakan tadi 2 Petrus 3:9 dikatakan bukan karena Tuhan lambat, tapi karena Dia sabar terhadap kita. Saya tutup sedikit dengan doa ya. Saya minta waktu 4 menit, kayaknya nggak bisa. Saya minta tolong Bro Henry kayaknya ya, waktunya habis ya. Saya minta waktu 4 menit aja. Saya share screen, saya pakai YouTube aja ya. Kita nyanyi bareng satu buah lagu. Ya Tuhan, ku percaya. Biarkan lagu ini keluar dari dalam hati kita. Kita bicara sama Tuhan, betapa kita rindu akan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Dan bahwa Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Dan membebaskan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalau kedengaran lagunya, tolong kasih jempol ya. Dengaran? Oke, thank you. Tuhan, malam hari ini kiranya Tuhan dengarkan kami. Kami berdoa, mengungkapkan isi hati kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya. Mari katakan. Aku percaya lewati lembah air mata. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya, aku percaya. Oh Yesus,
kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, aku percaya. Ya Tuhan, ya Tuhan, ku percaya. Malam hari ini bagi kami semua Tuhan, kami mau katakan kami percaya. Apapun yang sedang kami alami, lewati lembah air mata, kami mau bilang kami percaya, aku percaya. Karena firman Tuhan yang katakan, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya, aku percaya. Yang percaya angkat tangannya, bilang kemenangan, kemenangan sudah Kau jamin. Kami percaya Tuhan, aku percaya. Malam hari ini Tuhan, bagi kami semua yang berkumpul, bersekutu menantikan Tuhan, kami percaya Tuhan, di dalam kesetiaan Tuhan pasti datang membebaskan. Dalam kesetiaan Tuhan datang memberkati kami. Dalam kesetiaan Tuhan, Tuhan penuhi janji-janji Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Apapun yang sedang engkau doakan saat ini, bilang aku percaya Tuhan. Ya la 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 masih, kemenangan sudah Kau jamin. Mari bilang aku percaya. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Aku percaya. Oh Yesus, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Mari angkat hatimu. Mari menyembah Tuhan. Bagi mereka yang merasa saat ini dalam hatinya ada satu kehangatan, pegang dadanya dan mari kita berdoa. Bapa, secara khusus yang mereka merasakan hatinya hangat malam hari ini Tuhan. Bawa lebih dalam Tuhan. Masuk kepada Tuhan lebih dalam lagi, dibimbing oleh Roh Kudus. Mengenal Allah dengan lebih mesra lagi Tuhan. Dan pakai mereka Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Untuk maksud-maksud-Mu yang kudus Tuhan. Beberapa orang sedang mendoakan, sedang dengan sangat khusus nih, mendoakan beberapa orang. Ada intensi khusus dari beberapa orang di sini sedang mendoakan pribadi-pribadi tertentu. Terima kasih Tuhan. Tuhan mendengarkan doa itu dan Tuhan dengan lebih senang akan mengabulkan. Terima kasih Tuhan. Bagi yang membutuhkan kesembuhan, pegang bagian tubuhmu yang sakit dan mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan penuh iman kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang rindu Tuhan, agar kami penuh, tidak ada cacat dan celak Tuhan. Dengan penuh iman kami mohonkan kesembuhan. Untuk yang sakit Tuhan, yang sakit kepalanya Tuhan, yang sakit migrain, luar biasa sakit menusuk kepala, dalam beberapa hari ini terus kambuh. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kesembuhan datang Tuhan.
Ada yang tegang lehernya. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar kesembuhan yang dari Tuhan datang Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima. Tuhan, ini doa kami. Ini pinta kami Tuhan, ini syukur kami. Jauh dari indah, jauh dari sempurna. Tetapi ini semua berasal dari hati. Tuhan, lihat Tuhan, apakah kami tulus berdoa kepadamu dengan berserah. Ulurkan tanganmu yang penuh kasih Tuhan. Masuk sampai kepada kedalaman hati kami. Dan berkati agar tenang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan teman-teman. Terima kasih Brother Ferdi yang sudah menyampaikan sabda gembira bagi kita malam hari ini. Terima kasih juga buat doa-doanya. Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, saya akan mengajak kita untuk berdoa syafaat terlebih dahulu. Dan nanti akan ada tim yang akan berdoa. Mari kita sekali lagi akan berdoa. Menyampaikan segenap wujud-wujud tadi. Kalau tadi Saudara Ferdi yang sudah mendoakan kita, nanti ada tim juga yang akan mendoakan saudara malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh kami bersyukur malam hari ini Bapa karena kami dapat mendengar sabdamu. Kami tahu sabdamu itu adalah kekuatan bagi kami. Roma 10 ayat 17 berkata bahwa iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Karena itu kami bersyukur malam hari ini kalau kami sudah mendengar sabdamu. Kami percaya iman kami semakin berakar, semakin bertumbuh, dan semakin berbuah di hadapan-Mu dan di hadapan manusia. Tuhan memberkati saudara kami, saudara Ferdi yang sudah melayani kami dengan pewartaan sabdamu. Kami mohon kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Irma. Marilah kita bersama berdoa bersama Bapak Paulus Hardjono. Mohon doa untuk kesembuhan jasmani dan rohani buat Mama Maria Halimah, adik Yohanes Hendra, Matius Kartono, Michael James, Ibu Katarina Hermina Mulyono. Juga kami mohon penyertaan-Mu Tuhan untuk Bapak Paulus Hardjono, biar kiranya Engkau senantiasa mencukupkan setiap kebutuhan untuk rezeki, untuk usaha yang terbaik buat Bapak Paulus Hardjono setelah pensiun dari perusahaannya. Juga kami sama-sama mempersembahkan relokasi rumah baru untuk Mama Maria, Yohanes Hendra, dan Matius Kartono. Biar kiranya Tuhan senantiasa menyertai sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Juga kami mohon penyertaan Tuhan dalam usaha Idris dan Grace untuk relokasi depot air agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Juga kami mohon kepadamu Tuhan, penyertaan-Mu bersama Bapak Paulus Hardjono untuk pertemuan dengan para pemegang saham pada hari Senin atau Selasa depan, agar semuanya dapat berjalan baik. Dan bila Engkau berkenan, biarlah segala kerjasama dengan Bapak Henry Kurniadi dan Ibu Ratisa dapat berjalan dengan baik dan lancar. Juga secara khusus kami mohon kepadamu rahmat kesembuhan untuk Bapak Paulus Hardjono, untuk pengobatan gusi bengkak yang sudah 2 bulan dan belum berangsur-angsur membaik. Biar kiranya rahmat kesembuhan Kau curahkan kepadanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bersama Noni. Kami mohon kesembuhan dan pemulihan untuk Ethan. Juga kami mohon
rejeki, kesehatan, serta kebahagiaan bagi seluruh keluarga Noni dan Suherman. Dalam nama Yesus kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga kami berdoa bersama Meiti Husni. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk rahmat kesembuhan dari COVID Omikron buat saudari kami Meiti Husni dan Nelvi Husni. Juga kami bersyukur kepadamu atas keberhasilan operasi dari Cici Nelly Husni. Biar kiranya Engkau yang senantiasa terus menyertai keluarga dari Meiti Husni, sehingga mereka terus dapat merasakan damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan juga kami mempersembahkan kepadamu Tuhan, bersama dengan PDPKK Gloria, kami berdoa untuk kesembuhan, untuk pemulihan dari saudara kami Michael Hadi dan Ocep. Biar kiranya rahmat kesembuhan tercurah atas mereka, dan mereka dapat senantiasa bersukacita di dalam masa pemulihan ini. Dalam nama Yesus kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bersama Ruli untuk mempersembahkan untuk ketenangan jiwa dari Esmundus Listiantoko yang meninggal 25 Juli yang lalu. Biar kiranya Engkau berkenan untuk menerima jiwa dari saudara kami, dan Engkau membebaskan saudara kami dari setiap hal yang masih mengikat beliau, dan Engkau membawa saudara kami untuk bersama Engkau di dalam kehidupan kekal. Juga kami persembahkan Tuhan untuk saudara kami Ruli dan mamanya, biar kiranya Engkau yang senantiasa menyertai dan mengaruniakan rahmat kesehatan bagi Ruli dan mamanya. Dan juga kami ingin berdoa untuk Ibu Yulis Indriati. Kiranya Engkau yang senantiasa menyertai Tuhan, untuk Ibu Yulis Indriati agar mendapatkan jadwal terbaik untuk operasi pengangkatan kanker payudaranya, dan kiranya Tuhan senantiasa menyertai proses di dalam menunggu jadwal itu maupun operasinya sehingga semuanya dapat berjalan lancar. Dan kami juga berdoa untuk saudara kami Ruli di dalam proses interview lanjutan di sebuah perusahaan, biar kiranya semua proses dapat berjalan lancar, dan jika Tuhan berkenan, Ruli dapat diterima bekerja di sana. Di dalam nama Yesus kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami malam hari ini Tuhan. Sudilah kiranya Tuhan berkenan mendengar dan mengabulkan segenap permohonan-permohonan kami. Dan ya Bapa, saatnya bagi kami untuk memberikan persembahan saat ini untuk persekutuan doa Gloria. Tuhan memberkati persembahan kami, kuduskan agar supaya semua persembahan kami dapat digunakan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di persekutuan doa PD Gloria. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya, demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan memberikan persembahan. Nanti Lika akan share screen nomor rekening yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk memberikan persembahan. Dan sementara Bapak Ibu memberikan persembahan, saya akan mendoakan atau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Sementara memberikan persembahan, saya akan berdoa Salam Maria dalam bentuk nyanyian. Silakan Cilika untuk rekening. Kita masih menunggu nomor rekeningnya akan keluar. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan
engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara, dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Saya serahkan kepada pengurus untuk memberikan pengumuman. Baik, Shalom sahabat-sahabat Gloria, mohon kesabarannya untuk beberapa saat kita akan mendengar pengumuman. Pertama, terima kasih banyak untuk Bapak Ferdi Sutiono yang sudah menjadi berkat buat kami semua pada malam hari ini. Semoga sehat selalu dan senantiasa diberkati untuk memberkati. Terima kasih juga untuk Bapak Henry Kambe yang sudah memimpin pujian dan penyembahan malam ini. Semoga juga senantiasa diberkati. Tak lupa untuk sahabat-sahabat Gloria yang sudah hadir online malam ini. Terima kasih banyak, ditunggu lagi kehadirannya minggu depan. Dan juga untuk tim host dan co-host dan juga tim doa, terima kasih untuk pelayanannya pada malam hari ini. PDPKK Gloria, kita sudah memasuki bulan yang baru minggu depan, yaitu di bulan Agustus, Gloria mengambil tema besar Heavenly. Jadi di bulan Agustus ini, Gloria akan mengajak kita semua untuk merenungkan bagaimana melalui doa dan praise and worship, kita dapat mendekat dan menghampiri tahta Allah. Ada 4 kali PD pada bulan ini, bulan Agustus. Untuk berikutnya, di hari Kamis tanggal 4 Agustus minggu depan, jamnya sama, jam 7 malam, kita akan bertemu dengan tema Come to the Throne. Jadi kita akan merenungkan bersama apakah kita punya keberanian untuk datang mendekat ke tahta Allah. Setelah kita bulan Juli ini kita belajar mengenai akhir zaman gitu kan, kita akan belajar bagaimana kita mendekat ke tahta Allah. PD minggu depan akan dibawakan oleh Bapak Jos Anseleganda, dan PD masih akan diadakan secara online melalui Zoom. ID dan passwordnya sama kayak hari ini, open room
dari 18.30 WIB. Dan tahan intinya kita ingatkan untuk sahabat Gloria yang memiliki intensi doa khusus untuk didoakan saat PD seperti tadi, dapat WA ke Cilike di nomor sebelah kiri, maksimal Kamis jam 6 sore, jadi intensi setelah jam tersebut akan didoakan pada PD berikutnya. Dan juga bagi sahabat Gloria yang nantinya ingin didoakan melalui pelayanan doa pribadi setelah PD, mohon tetap stay di Zoom dan tim akan memindahkan Anda ke breakout room tersendiri untuk didoakan secara private. Jangan lupa bagi sahabat Gloria yang belum follow Instagram PDPKK Gloria, silakan boleh di-follow @PDPKK-Gloria. Nanti akan di-follow back oleh Glomin. Dan juga kita memiliki akun YouTube, silakan di-search PDPKK spasi Gloria. Jadi mohon di-like video-videonya, di-share ke teman-teman yang mungkin belum join PD pada malam hari ini. Jangan lupa di komen bagaimana kesan-pesan ikut PD malam hari ini, dan jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada video-video baru dari Gloria. Sekian pengumuman hari ini. Sampai jumpa minggu depan, Kamis depan. Tuhan memberkati. Oke Bapak Ibu, karena Saudara Ferdi masih ada di tengah-tengah kita, saya nanti akan mohon Saudara Ferdi untuk berdoa penutup bagi kita semua. Setelah itu saya akan menyanyikan lagu penutup. Silakan Bro Ferdi. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau malam hari ini di tempat ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama dan merasakan Engkau hadir menjamah kami. Kami datang Tuhan dengan penuh kerinduan dan kami tahu Engkau sudah hadir, Engkau memberkati kami dan Engkau Tuhan yang akan menumbuhkan kami. Iman kami akan terus bertumbuh, makin mencintai-Mu Tuhan dan makin melayani sesama kami. Kami cukupkan malam hari ini, tapi kami tahu kami tidak akan pernah berhenti mencintai-Mu selalu di dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah Yesus Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih, tiada bercela. Bunda Almasih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya Tuhan Sang Pengasih selama-lamanya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di persekutuan doa berikutnya. Silakan kepada pengurus atau barangkali ada foto bersama atau Iya, terima kasih banyak untuk
Saudara Ferdi dan Saudara Henry yang hari ini boleh melayani. Sekali lagi terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu yang boleh hadir. Malam hari ini boleh di-unmute masing-masing. Silahkan kita ketemu di PD minggu depan secara online. Untuk yang mau didoakan secara pribadi, boleh stay di room ini karena akan kita pindahkan ke ruangan doa. Terima kasih, Tuhan memberkati.